Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Masih semangat puasanya? Mari. Siap belajar? Siap. Oke, sekarang silakan kepada ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Baik, terus apa absen ya? Sri? Halo? Dian? Sulis? Ucup? Oh, Ucup sakit. Kenapa dia sakit? Oke, izin ya. Jadi kita mulai ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan NKRI. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu persatuan? Nah, mungkin belum ada yang tahu nih. Jadi Bapak di sini ada media yang bisa kalian pakai untuk memudahkan dalam memahami materi tentang dinamika tersebut. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi, persatuan itu adalah di mana kita sebagai warga negara memiliki kesamaan atau tujuan yang sama dalam menjalankan suatu negara dan hidup berdampingan satu sama lain. Di sini Bapak memiliki media yang akan memudahkan dalam menjelaskan atau menyampaikan materi kita pada hari ini. Jadi Bapak akan menjelaskan yang pertama itu persatuan, sehingga Bapak akan menjelaskan dinamika dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, persatuan merupakan konsep di mana kita sebagai warga negara memiliki kesamaan mengenai suatu hal dan tujuan yang sama dalam mencapai tujuan atau menjalankan suatu negara seperti hidup berdampingan. Apa itu dinamika persatuan? Dinamika persatuan itu merupakan hal atau suatu keberagaman suku, agama, dan ras, di mana keberagaman ini bisa menjadi kekuatan atau namun juga menjadi potensi konflik tidak di bagian. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang persatuan serta dinamikanya. Persatuan adalah di mana semua elemen masyarakat itu hidup secara berdampingan satu sama lain. Kesatuan adalah di mana setiap elemen masyarakat yang tadi berdampingan itu memiliki suatu tekad yang kuat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dan dinamika pada persatuan dan kesatuan itu terdapat 4. Yang pertama keberagaman, yang kedua pendidikan, politik, ideologi, dan yang keempat pada bidang ekonomi. Oke, selanjutnya ancaman di dinamika persatuan dan kesatuan yaitu terdapat 4. Yang pertama radikalisme, yang kedua ekstremisme, yang ketiga penyebaran isu hoax, dan yang terakhir separatisme. Ini aku selanjutnya Bapak akan menjelaskan ancaman terhadap dinamika persatuan NKRI. Yaitu terdapat 3. Yang pertama radikalisme dan ekstremisme, yang kedua penyebaran hoax, dan yang terakhir separatisme. Di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu arti radikalisme? Angkat tangan. Oke, silakan. Oke, jadi radikalisme itu merupakan paham atau aliran menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan cara kekerasan atau paksaan. Ya, bagus. Radikalisme itu adalah tindakan yang berlawanan dengan negara. Selanjutnya, siapa yang tahu arti hoax? Angkat tangan. Oke, silakan. Itu informasi yang ini Pak, yang kurang tepat atau bisa jadi bohong Pak. Ya, benar. Hoax adalah informasi yang tidak benar dan kita sebagai generasi muda harus pandai dalam memilah dan memilih informasi. Dan terakhir, siapa yang tahu arti separatisme? Angkat tangan. Oke, silakan. Jadi separatisme itu adalah sebuah ideologi atau gerakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok atau wilayah. Ya, benar.
fanatisme adalah tindakan yang berupaya untuk memisahkan diri, seperti kasus KKB, kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan upaya kita sebagai generasi muda dalam mempertahankan NKRI. Upaya tersebut ada 3 nana. Yang pertama, cara kita memahami atau mempelajari wawasan tentang kebangsaan kita sendiri. Yang kedua, partisipasi kita dalam kegiatan sosial guna mempertahankan negara kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menggunakan teknologi dalam aktivitas bagus. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ancaman dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama itu polarisasi sosial. Polarisasi sosial adalah di mana saat sosial itu mempengaruhi bagaimana masyarakat itu bertindak atau berbuat dan mengakibatkan fragmentasi pada masyarakat. Selanjutnya ketidakmerataan pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan pada suatu daerah membuat kesenjangan sosial bagi masyarakat yang dapat berefek pada tantangan besar. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ancaman dalam mempertahankan NKRI. Ancaman tersebut ada 3. Yang pertama polarisasi, kedua ketidakmerataan pembangunan, dan yang terakhir konflik-konflik terhadap etnis atau suku yang ada. Bapak jelaskan apa itu polarisasi. Polarisasi ini sosial yang dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi pada masyarakat. Artinya pembangunan yang tidak merata juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang menjadi tantangan bagi persatuan. Dan yang terakhir, konflik atau perbedaan atau perseteruan antara jenis atau satu kelompok juga dapat menunjukkan masih adanya ancaman terhadap kesatuan bangsa. Baik, di sini Bapak terdapat beberapa soal di mana yang akan kalian jawab. Silakan untuk kelompok kecil dan perwakilan kelompok mengambil soal tersebut. Silakan dibagi. Silakan dikerjakan, Bapak mau kasih waktu. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa? Karena waktunya sudah habis, silakan kelompok 1 maju dan bacakan kita jawab soalnya. Silakan. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari yang sudah disediakan oleh Bapak. Jadi saya mendapatkan pertanyaan, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan NKRI? Jadi jawaban kami yaitu menjunjung tinggi karena alasannya yaitu menjunjung tinggi nilai bineka, terus menjaga toleransi dan memajukan ekonomi. Ya. Oke, soal berikutnya itu apa peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu yang pertama menjunjung tinggi nilai bineka tunggal ika seperti menghormati perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Yang kedua itu menjaga toleransi antar umat beragama. Contohnya itu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan sosial. Contohnya itu mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sudah, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Pak. Selanjutnya,
Silakan pada kelompok 2 untuk menyampaikan jawabannya. Silakan. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana penyebaran hoax dapat mempengaruhi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi kan hoax itu seringkali berisi informasi yang bersifat provokatif, terutama dalam isu politik, agama, atau suku. Nah, jadi hal itu dapat memperkuat perpecahan antara kelompok masyarakat karena cenderung percaya pada informasi yang tidak tahu jelas kebenarannya itu. Nah, selain itu juga dapat menurunkan kepercayaan pada institusi pemerintah dan media, karena kan hoax yang menargetkan institusi negara seperti pemerintah atau penegak hukum atau media massa dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap mereka. Nah, jadi jika masyarakat itu tidak lagi percaya pada sumber informasi yang resmi, maka mereka itu lebih rentan terhadap manipulasi pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa penyebaran hoax itu memang benar dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan memicu polarisasi sosial, menjatuhkan institusi, menyebut konflik antar kelompok, dan menghambat integrasi nasional serta mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Nah, untuk mengatasinya itu sangat diperlukan peningkatan literasi digital, regulasi anti-hoax, dan partisipasi aktif masyarakat. Jawabannya bergabung suku agar mendelegasi Indonesia dan menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Tantangan utamanya yaitu berkonsistensi ekonomi sosial dan perbedaan pandangan yang tidak selain itu sana sering dilakukan dalam politik dan media sosial untuk menekan kebersamaan dan jika tidak dapat diatasi dengan bijak dalam mengancam kesatuan. Ketimpangan sosial dan ekonomi terjadi antara kelompok etnis juga dapat menimbulkan masalah sosial. Namun di sisi lain, negara menjadi kekuatan besar di Indonesia. Kekayaan budaya, budaya dan tradisi menjadi identitas nasional yang unik dan menarik. Ya, jelas sekali dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Silakan dimulai pertanyaan. Oke, jadi kesimpulannya, dinamika persatuan adalah pemahaman di mana walaupun kesatuan dan persatuan negara ini memiliki banyak tantangan, namun upaya terhadap pelaksanaan. Oke, jadi kesimpulannya, dinamika persatuan dan kesatuan ini mengarah pada pemahaman di mana walaupun upaya persatuan dan kesatuan memiliki banyak tantangan politik, ekonomi yang tidak merata dan lain sebagainya, namun upaya dalam mempertahankan kesatuan dan kesatuan negara Indonesia tersebut harus tetap berjalan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja kesimpulannya. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya cukup. Bapak akhiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.